semuanya telah digenapi oleh Yesus. Yang sebentar kita terima sabdanya, yang sebentar akan kita makan dan minum tubuh dan darahnya di dalam hidup kita. Itu sebab sebuah ayat yang luar biasa terdapat dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 14. Sebelum kita membaca dari monitor, saya ingin mengajak saudara membaca dari Alkitab. Mari kita akan baca bersama dengan suara yang nyaring. 1, 2. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Wow. Diulang berapa kali kalimat tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, lihat. Di sini kita membaca dalam judul dari pasal yang ke-23. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu, Israel. Saudara, Yosua memberikan satu pidato perpisahan, ya, satu farewell speech, satu pidato perpisahan dengan para pemimpin-pemimpin Israel, tua dan muda, dan dia menekankan tentang bila Allah telah berjanji, maka dia sanggup menggenapkan. Dia sanggup memenuhi. Dia sanggup memberikan apa yang telah dia janji. Sebentar aku akan mati, katanya. Sebentar aku meninggalkan kalian. Tetapi firman tidak akan meninggalkan kalian. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Itu sebab para kekasih, saya menderive, saya memetik, mencuplik kalimat daripada ayat ini. Yaitu dengan kata-kata semuanya telah digenapi bagimu. Aku, walaupun kau anggap aku pemimpin yang baik atau pemimpin kurang baik, terserah kepadamu, tetapi aku akan mati. Tetapi firman tidak akan mati. Aku pemimpinmu akan meninggalkan engkau, tetapi firman Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di masa COVID-19 ini, biarlah saya dan Anda begitu yakin dan percaya bahwa bagi dia untuk menggenapi firman-Nya adalah sesuatu hal yang lumrah. Apa sebab saya bilang demikian? Karena dialah yang memelihara. Dia telah berfirman. Untuk apa firman kalau tidak digenapi? Saudara, sama seperti manusia biasa, dia adalah Allah yang mempunyai integritas. Dia adalah Allah yang mempunyai kuasa untuk memenuhi segala firman-Nya. Katakan amin. Para kekasih, itu sebab dari Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 tadi sudah kita tahu bahwa ini adalah perjanjian Allah yang kekal. Katakan, ini adalah janji Allah yang kekal. Ya, ini adalah janji Dia. Supaya apa? Supaya semua yang fana tidak engkau dan saya harapkan. Tidak saya dan Anda pegang. Semua yang fana akan mati. Seorang pemimpin besar semacam Yosua. Saudara, hebat ini orang. Dia berkata pada ayat yang lain dalam perpisahannya, bila ada seseorang aku rugikan, atau aku pinjam, atau aku minta dari seseorang, tolong sebelum aku mati, dia datang kepadaku, aku akan kembalikan pada dia. Aku akan kembalikan kalau aku pinjam. Kalau dia pernah memberi kepadaku secuil barang pun atau sejumlah uang pun, aku akan kembalikan pada dia kalau aku pernah meminta kepada dia. Coba. Kriteria dan integritas macam ini di zaman pasca modern ini nggak ada loh saudara. Sulit didapat. Kenapa saya bilang? Ya Anda tahu sendirilah.
bahwa ada seorang hamba Tuhan yang tidak suka minta. Saudara, punyakah kita integritas semacam Samuel? Dia berkata, kalau ada yang aku ambil anak kambing dombanya atau lembu sapinya, ada yang aku ambil dan aku minta dengan segala macam caraku, aku kembalikan sebelum aku mati. Aku memegang teguh integritas Allah dalam hidupku. Aku tidak pernah mengemis. Hebat, saudara. Ya, semua orang perlu membaca pasal 23 dari Yosua ini, saudara. Supaya apa? Supaya belajar integritas yang semacam apa yang saya dan Anda harus miliki, supaya janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Kalau saudara seorang pegawai, ya, seorang abdi sipil negara, ASN atau PNS, atau seorang yang mempunyai jabatan di dalam militer atau kepolisian, dan Anda telah melakukan pelanggaran semacam kaidah firman ini, engkau harus minta ampun kepada Tuhan. Jangan merampas milik orang lain dengan segala macam cara, baik dengan ilmu hukum, ilmu sosial politik, ilmu ekonomi, ataupun ilmu paksaan. Jangan. Seorang yang harus dan bisa diberkati oleh Allah adalah seorang yang menjaga integritas pribadinya. Para kekasih, ini pendahuluan saya. Yosua 23, saudara harus membacanya. Semua pemimpin rohani harus membacanya. Supaya dalam masa COVID-19 ini, kita semua berubah dan bertobat. Untuk kita memiliki sifat dari Yosua yang istimewa. Itu sebab Anda dan saya, kita harus minta supaya kita boleh menerima kalimat tadi dengan jelas mengatakan, baik, kita akan baca satu kali lagi. 1, 2, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara yang kekasih. Jadi apa maksud daripada firman ini? Bahwa semuanya dipenuhi. Semuanya digenapi. Semuanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Loh, sampai 3 kali. 3 kalimat, 3 ekspresi Allah. Sangat impresif banget. Kalau saya dan saudara menyerahkan hidup kita kepadanya, saya yakin janji ini tidak usah pakai cara kita orang manusia yang berdosa. Tidak usah. Janji ini otomatis akan terlaksana dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan luar biasa. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Firman Tuhan ini adalah menekankan kepada kita. Jangan kau susah hati. Jangan kau menangis. Jangan kau menggerutu. Jangan engkau bersungut-sungut di masa ini. Ada yang bisa memenuhi segala permintaanmu. Segala kebutuhanmu. Lagu kita tadi, Yesus ada sobat kita yang setia. What a friend we have in Jesus. Luar biasa. Kalimat judul itu luar biasa. Itu sebab Anda dan saya harus memiliki dalam hidup kita sesuatu keyakinan. Semuanya telah digenapi bagiku. Katakan, semuanya telah digenapi bagi saya. Kini tinggal saya sendiri yang menentukan, yang berusaha untuk menerima penggenapan, pemenuhan dari janji Allah. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Itu sebab para kekasih, semuanya telah digenapi bagimu. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Ini janji perjanjian lama. Kita tidak ada pada zaman Yosua. Tidak ada pada zaman Samuel. Tidak ada pada zaman Musa. Tidak ada pada zaman nabi-nabi. Baik nabi besar maupun nabi kecil. Kita justru ada pada zaman perjanjian baru. Wow. Dan zaman perjanjian baru, anugerah Allah. That amazing grace is began from the cross of Jesus Christ. He himself hath already offered himself for the human kind.
Because he is obey. And he is surrender his life to the will of God the Father. Kalau saudara dan saya mengerti salib Yesus, di situ dia dipentang, di situ dia dipakukan, di situ dia mengalami akhir dari rangkaian prosesi penyiksaannya. Salib Yesus. Di situ dia berkorban. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa dipenuhi. Gak ada cara lain loh saudara. Kalau saudara membuka Alkitab dan belajar, firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya, juga yang saat ini saya sampaikan kepada Anda, ini tidak ada kuasanya kalau dia tidak mati di kayu salib. Ini percuma. Sekalipun seorang pengkhotbah berkhotbah dengan air mata yang deras berlinang-linang, mengalir di kedua pipinya, saudara, tidak ada apa-apa yang terjadi. Apa sebab? Karena Yesus tidak disalib. Yesus tidak mati dan berkorban buat Anda dan buat saya. Tetapi karena salibnya, dia sudah mengatakan kalimat yang terakhir. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, dikatakan sudah genap. Di dalam terjemahan baru dikatakan sudah lunas. Saudara, kedua-duanya sama dan kedua-duanya benar. Sudah genap. Saya ambil kata sudah genap. Saudara, itu tertulis di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Mari kita akan membuka Alkitab dan membacanya. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dia telah mati buat Anda dan buat saya. Dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum itu, dia sudah mendahului dengan kata-kata, sudah genap. Itu sebab kita bisa memegang janji Tuhan dari Yosua tadi, bahwa semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Itu perjanjian lama loh saudara. Saudara. Tetapi sekarang saya dan Anda boleh mendapatkan, setelah Yesus meninggal dunia di atas kayu salib. Dan hebat sekali, Alkitab tidak pernah menyebutkan dia wafat atau mangkat. Alkitab hanya menyebut dia mati. Kalau kita bilang orang tua dari teman kita mati, kurang hormat ya saudara. Rasanya tidak sopan ya. Kita mengatakan meninggal dunia atau wafat, saudara. Kalau dia seorang yang mempunyai pangkat yang tinggi, seorang yang hebat di dalam satu kota atau satu negara, katakan meninggal dunia, wafat, mangkat. Namun Yesus memang dia menanggung dosa isi dunia. Itu sebab dia ditinggal oleh Bapa. Itu sebab tidak ada kata yang lebih terhormat buat dia di atas kayu salib selain kata mati. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu dia mati dalam kehinaan. Karena dosa begitu banyak. Saudara, cawan kutukan itu dia harus minum dan dia meminumnya dengan sukacita, sukarela. Saudara, sehingga Allah Bapa mengirim seorang malaikat, penghulu malaikat, dan memberi kekuatan kepada Yesus di Taman Getsemani. Nanti kita akan lihat fotonya, ya. Ada foto rekayasanya, ada lukisannya. Saudara, apa sebab? Karena dia sudah seperti tidak mampu lagi, karena dia pada waktu itu menjadi juru selamat, berjalan di dunia, melayani selama 3,5 tahun lebih kurang seperti manusia. Sudah. Jadi saudara mesti tahu, sudah genap itu karena dia disalibkan. Karena dia disalibkan. Saudara, setiap menjelang Paskah atau Jumat Agung, sampai selesainya peringatan kebangkitan, di sini saya memasang salib yang tinggi sekali sampai ke bintang itu. Dari bawah sini
salib raksasa ini kita pasang sampai terbentang di ujung-ujung dari bentuk trapesium sana, dan ujungnya salib pada bintang itu. Sudah, salib yang raksasa kita pasang di sini. Supaya semua orang yang melihat boleh merasa korban Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Bukan biasa salib yang biasa kecil. Salib yang besar. Saya ingin mendramatisir bahwa korbannya tidak main-main. Itu sebab saudara mesti tahu kenapa bisa digenapi, dipenuhi kepada saya, kepada saudara di masa COVID ini atau di masa yang akan datang. Kok bisa? Karena dia sudah mati di sana. Dia sudah disalibkan. Yesus melakukan itu semua bukan menjadi satu drama ataupun satu senario yang harus Allah Bapa memperankan kepada putranya yaitu Yesus. Harus ini satu skenario anakku. Gak bisa nanti filmnya kurang bagus. Nanti videonya kurang bagus, dramanya tidak bagus. Jadi kamu harus lakukan ya. Sama seperti tonel dan sandiwara ataupun drama 1-2 babak yang kita setiap tahun adakan pada Jumat Agung. Ini bukan drama. Ini bukan pertunjukan. Sehingga Bapa memberikan sesuatu perintah kepada Yesus Kristus. Tidak. Ini bukan sesuatu yang dilatih. Ini bukan sesuatu yang direkayasa. Ini adalah satu pengorbanan dari Yesus. Supaya apa? Supaya semua yang dijanjikan oleh Allah dipenuhi, digenapi, disahkan menjadi milikmu dan menjadi milikku. Itu sebab para kekasih, kata sudah genap. Bila saya membaca dalam Alkitab bahasa Inggris, New English Translation, NET, saudara. Di sana dikatakan, it is completed. It is completed. King James dan New King James, American Standard dan lain sebagainya, itu menuliskan it is finished. Sudah selesai. Tetapi satu terjemahan ini, New English Translation, mengatakan agak lain. Dan ini sangat cocok sekali dengan bahasa aslinya. Yaitu bahasa Greka. Apa? It is completed. Sudah dilengkapi. Sudah dipenuhi. Sudah dikompliti. Nah ini. Sudah dikompliti. Jadi ketika dia belum mati. Dia belum disalibkan. Dia semua kita masih kurang ini, kurang sehat, kurang duit, kurang bahagia, ya, kurang kekudusan, adanya cuma dosa dan kekotoran, saudara. Tetapi begitu dia mengatakan it is completed. Luar biasa. Sudah dikompliti oleh Tuhan. Wow. Saya punya hutang, saya punya keinginan, saya punya kekurangan, saya punya kebodohan, saya punya kehilangan, saya punya ketertinggalan. Waduh, banyak sekali yang tidak komplit dalam hidup saya. Repot saya, cilaka saya. Ketika saya dan saudara mendengar firman ini, bahwa sudah digenapi, telah dipenuhi, dan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi bagimu. Maka saya yakinkan kepada Anda di masa COVID-19, ketika kita harus mengencangkan sabuk kita, kita harus lebih menahan diri dalam semua hal. Para kekasih, saya beritahu, ada keistimewaan anak-anak Tuhan. Dia boleh makan perjamuan kudus. Dia boleh menyatu dengan daging dan darah Yesus. Saudara, ini luar biasa. Disinilah saya dan saudara akan dikompliti oleh Tuhan. Dia akan menggenapi dan memenuhi. It is completed. Sudah dikompliti oleh Tuhan. Coba. Dia bukan cuma melunasi saja. Dia bukan menyelesaikan saja.
finished. Tetapi dia mengompliti sampai komplit. Jadi sebelum aku mati pada hembusan nafasku yang terakhir, anakku, aku kasih komplit sama kamu. Sebentar aku mati, tak kasih komplit. Itu sebab pada pagi hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia mau mengompliti semua yang saya kurang. Yang saya sangat-sangat dambakan. Dan saya nyadar banget. Sampai mati pun aku gak bisa dapat. Sudah. Tetapi perjanjian pada hari ini. Memberitahu kepada Anda dan kepada saya. It is completed. Sudah tak complete. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk masa COVID-19 ini. Kalau Anda bersyukur, Anda bisa menerima keadaan. Dan Anda bisa mengerti firman Tuhan. Anda bisa makan perjamuan kudus. Wah, apalagi yang kau tangisi. Apalagi yang kau gelani. Apalagi yang kau merasa tidak bagus di masa ini. Engkau merasa kecewa sekali kepada Tuhan. Saudara, engkau merasa kecewa sekali kepada negara. Kenapa negara tidak menghidupi kita sebagai rakyatnya? Seperti negara-negara yang lain yang kaya raya. Menggelontorkan biaya dan uang dan dolar begitu banyak. Menurut saya sih, sudah cukup bagus pemerintah. Sudah cukup bagus. Kalau lebih banyak lagi bisa tekor nanti. Kasihan. Udah diterima aja. Saudara yang engkau yang mampu gak usah terima. Kasih kepada mereka yang kekurangan. Dan engkau yang menerima bersyukur kepada Tuhan. Yesus mati buat engkau. Jadi tidak ada orang yang bisa memenuhi permintaanmu. Tidak ada. Itu sebab hanya Yesus Kristus saja yang memenuhi dalam hidupmu. It is completed. Saya membaca kalimat ini, saya menangis. It is completed. Not only it is finished. Semuanya sudah selesai. Selesai kalau belum dikompliti. Wah, ayahku mati, papaku mati, meninggal utang banyak. Apa itu? It is completed? Tidak. Aduh, mamaku mati, papaku meninggal, membuat masalah besar. Apa itu it is completed? Engkau ditinggal mati. Ditinggal dengan banyak problema. Bukan ayah yang baik kan? Bukan ibu yang baik kan? Engkau membutuhkan juru selamat. Yang bisa memenuhi perkataan it is completed. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Bila saya dan saudara meyakinkan diri kita, maka inilah yang membuat kenapa aku bisa berharap. Walaupun aku tidak layak, walaupun sebenarnya aku tidak mampu dan tidak pada proporsi, tidak pada posisi aku boleh menerima. Contoh, saya barangkali cuma pendidikan SD saja. SD pun saya tidak lulus. Saudara, kemudian tiba-tiba, ada seseorang yang baik hati banget. Karena saya hidup menderita sekali, tidak bisa makan. Datang kepada saya dan berkata, Pak Timothy, saya melihat Anda kok kasihan. Anda sudah umur segini, gak punya apa-apa. Ayo, Anda tak jadikan direktur ya, pada perusahaanku. Wah, hebat sekali. Itu bukan porsi saya, itu porsi orang yang berpendidikan direktur. Porsi orang yang sudah biasa mengenakan dasi dan mengenakan jas dan naik kendaraan yang baik, mempunyai intelektualitas dan gelar yang cukup, mempunyai pengalaman kerja sekian puluh tahun di beberapa perusahaan multinasional. Harusnya itu porsinya mereka, bukan porsi seorang Timothy yang tidak lulus SD, bukan porsi saya. Tetapi Bapak ini ngotot. Tidak. Aku percaya Tuhan akan pakai engkau, Pak Timothy. Jangan kau rendah diri. Jangan kau kurang pede, Pak Timothy. Ayo kau menjadi direktur dari perusahaanku. Saudara. Nah itu loh contohnya.
Itu contohnya. Saya yang tidak layak. Tiba-tiba saya harus memangku satu jabatan yang sangat multi kompleks. Saudara, sekarang saya mau tanya sama saudara. Apa Bapak ini sudah tidak waras? Mempercayai orang semacam Timothy ini untuk memimpin perusahaannya? Anda nggak tahu kan? Apa latar belakang Bapak ini? Kok sampai memilih seorang Timothy yang tidak ada pendidikan sama sekali? Yang tidak layak. Saudara. Ya, itu rahasia Bapak ini. Kadang-kadang engkau kepingin pada saat santai dengan dia makan bersama. Dia sebagai owner dari perusahaan ini. Engkau sebagai direkturnya. Dan engkau ingin menanyakan. Bapak, kenapa kok milih saya dulu, kenapa? Engkau kepingin menanyakan. Saudara, tapi engkau tidak sampai hati. Enggak. Cuma satu hal saja yang aku yakin. Bapak ini punya keyakinan, aku bisa. Aku bisa. Aku layak. Ya udah, aku bersyukur sama Tuhan. Nah, itu bagus. Jadi Anda dan saya harus tahu. Kalau saya dan saudara tidak wajarnya menerima, entah kita bisa menerima, ini karena apa? Ini misteri Tuhan. Katakan ini rahasia Tuhan. Semua katakan, tetapi rahasianya. Ayo bilang sama saya, tetapi rahasianya. Tetapi rahasianya, aku sudah tahu. Apa rahasianya? Yesus sudah mati dan mengeluarkan kata-kata it is completed. Rahasianya adalah dia sudah mengompliti semuanya. Jadi kalau saya miskin, tidak pendidikan, saya orang yang amburadul, tetapi saya menerima anugerah ini. Wah, luar biasa sekali. Aku akan dikompliti. Dan itu janji Tuhan. Semuanya telah digenapi bagimu. Oleh karena apa? Sekali lagi, karena dia tersalib. Unsur yang terpenting daripada pengorbanan Yesus adalah darah. Katakan darah Yesus. Baiklah, saya akan mengajak Anda membuka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Pada Alkitab saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Baik, ayat 18 dan ayat 19. Siap? Ayat 18. 1, 2. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan, semua katakan melainkan. Semua bilang melainkan. Ya, melainkan. Ulangi. Melainkan dengan darah yang mahal. Wow. Yaitu apa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin.